Ia menyadari telah ceroboh, namun beruntung tidak mengalami luka serius. Naga itu mengaum dan menyerang kembali dengan cakar tajamnya. Chengdu menghindar dengan tenang, yakin bahwa kali ini ia pasti akan menang. Dia berbalik dan melompat menghadap makhluk itu, lalu mengayunkan pedangnya ke arah mulut naga yang sedang meraung keras. Namun serangannya gagal, dan naga itu kembali menyemburkan api dari mulutnya. Chengdu menyadari bahwa tubuhnya yang lebih kecil memberinya keunggulan tersendiri, terutama dalam hal kelincahan. Ia kemudian melempar pedangnya ke arah mata naga, membuat makhluk itu kehilangan fokus dan penglihatan. Chengdu segera mengambil kembali pedangnya, lalu menancapkannya ke kepala naga. Hingga akhirnya naga itu tersungkur jatuh, menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Chengdu belum berhenti, ia kembali mengangkat pedangnya, dan menancapkannya ke leher naga yang telah tumbang. Sistem kemudian memberikan pemberitahuan bahwa Chengdu berhasil bertahan dari 5 gelombang serangan monster, kekuatan mentalnya meningkat 1 tingkat. Sistem juga menyatakan bahwa pertahanan 5 gelombang telah selesai, dan Chengdu memperoleh metode Void Immortal Visualization. Dengan napas terengah-engah, Chengdu merenungkan bahwa peningkatan kekuatan mental memang tidak terlalu terasa secara langsung, tetapi metode visualisasi adalah teknik langka yang pernah dijelaskan di sekolah, yang memungkinkan seseorang secara aktif mengembangkan kekuatan mentalnya. Meskipun ia bisa meningkatkan kekuatan mental melalui hadiah sistem, semakin banyak metode seperti ini, semakin besar keuntungannya. Sistem kembali memperingatkan agar Chengdu bersiap, karena gelombang monster berikutnya akan segera datang. Chengdu menoleh ke kiri dan terkejut melihat banyak makhluk raksasa menatapnya dengan tajam, sementara dirinya tampak seperti bidak kecil yang siap dipermainkan. Setelah terbangun, Chengdu menyadari bahwa intensitas hidup makhluk-makhluk itu 1 tingkat lebih tinggi darinya, dan jumlah mereka mencapai 30. Ia menyimpulkan bahwa ia tidak akan mampu melewati level tersebut dalam waktu dekat. Ia kemudian memutuskan untuk mengesampingkan hal itu dan mempelajari metode visualisasi terlebih dahulu. Setelah menggunakan metode tersebut, Chengdu terkejut hingga matanya membelalak, karena ia melihat sesosok makhluk mengerikan di alam bawah sadarnya, dengan ukuran yang bahkan jauh lebih besar dibanding monster gelombang ke-6. Pandangan Chengdu perlahan memudar, dan ia memahami bahwa itulah alasan metode tersebut disebut metode visualisasi, karena selama ia menatap raksasa itu, makhluk tersebut akan mengujinya. Beberapa saat kemudian, Chengdu kembali bermeditasi. Tak lama setelah itu, adiknya masuk ke kamar dan memberitahunya bahwa waktu makan telah tiba. Chengdu melepaskan pakaiannya yang basah oleh keringat. Adiknya memperhatikan perubahan pada diri Chengdu dan merasa bahwa kakaknya tampak lebih tampan dari sebelumnya. Chengdu mengusap kepala adiknya, seolah mempertanyakan apakah sebelumnya ia tidak tampan. Adiknya segera mengeluh karena rambutnya menjadi berantakan, lalu tersipu dan kembali mempertanyakan perubahan tersebut. Chengdu menatap pantulan tubuhnya di cermin dan menyadari bahwa dirinya memang tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Ia menduga perubahan itu merupakan efek dari metode visualisasi Void Immortal. Beberapa saat kemudian, Chengdu bersiap berangkat ke sekolah untuk mengikuti ujian dan berpamitan kepada keluarganya. Ayahnya mengingatkannya agar berhati-hati di jalan. Berpindah ke gimnasium SMA 1 Kota Liang, Chengdu meregangkan lengannya dan merasakan dengan jelas bahwa metode visualisasi Void Immortal sangat efektif, karena peningkatan terasa di seluruh aspek tubuhnya. Tiba-tiba terdengar ejekan yang menyebut Chengdu sebagai siswa jenius yang pernah cuti sekolah selama 2 tahun. Chengdu melirik ke arah sumber suara tersebut, ternyata suara itu berasal dari siswa yang sebelumnya menghampirinya, Feng Rui, yang menyindir keberaniannya mengikuti penilaian kelas Hongzi setelah 2 tahun putus sekolah, seolah datang hanya untuk mengamankan peringkat terbawah.
Chen Du menanggapi dengan menyatakan bahwa setidaknya dirinya lebih baik daripada seseorang yang bahkan tidak lulus pelajaran akademik. Teman Feng Rui langsung bereaksi keras mendengar pernyataan itu. Chen Du kembali mengejek, menyiratkan bahwa jika seseorang bahkan tidak bisa mendengar dengan jelas, maka ia tidak layak mengikuti ujian. Feng Rui menahan emosinya dan memperingatkan Chen Du agar tidak terlalu mengandalkan keberuntungan. Chen Du menanggapi dengan nada meremehkan, menegaskan bahwa ia tidak menyebut nama siapapun, sehingga tidak perlu merasa tersinggung. Seorang siswa lain segera datang menengahi, menekankan bahwa penilaian jauh lebih penting dan masalah akan merugikan semua pihak jika guru sampai datang. Feng Rui dan kedua temannya pergi, namun sebelum itu mereka mengancam bahwa Chen Du akan segera mengetahui tempatnya. Siswa yang menengahi tampak panik dan memperingatkan bahwa Chen Du bisa tamat. Chen Du tetap tenang dan menyatakan bahwa ia siap menghadapi apapun yang menghalanginya. Siswa itu kemudian menjelaskan bahwa masalah ini bukan sekadar soal keberanian, karena Feng Rui kini berkuasa akibat pamannya menjabat sebagai dekan siswa di sekolah. Bahkan beredar kabar bahwa dekan tersebut telah membocorkan soal penilaian bela diri kepada Feng Rui. Chen Du merenung bahwa ia harus lebih berhati-hati terhadap Feng Rui yang mungkin bersekongkol dengan para guru untuk menjebaknya. Tak lama kemudian, pengumuman terdengar bahwa penilaian bela diri dibagi menjadi tes kekuatan dan duel pertarungan. Para siswa diminta membentuk kelompok berisi 10 orang sesuai nomor ujian, memasuki area yang ditentukan, dan memprioritaskan tes kekuatan. Chen Du menyadari bahwa ujian akan segera dimulai dan meminta temannya untuk segera berbaris tanpa banyak berpikir. Temannya menilai bahwa Chen Du terlihat sangat santai. Chen Du kemudian berdiri di hadapan sebuah boneka besar. Dijelaskan bahwa ujian ini menggunakan sistem eliminasi peringkat terakhir, di mana para peserta harus memukul karung pasir dengan kekuatan penuh, dan yang memperoleh nilai terendah akan langsung tersingkir. Temannya mengeluhkan mekanisme ujian tahun ini karena para peserta harus memukul secara bersamaan, dan posisi terakhir di setiap grup akan langsung dieliminasi, yang dianggap terlalu menyimpang. Chen Du berpikir bahwa masih ada duel pertarungan setelah ini, sehingga ia memutuskan untuk menyimpan sebagian kekuatannya. Ia bersiap memukul sambil bertekad menang dengan kecepatan. Di sisi lain, Feng Rui terlihat sangat bersemangat dan yakin akan kekuatannya. Dan di sanalah penilaian kelompok pertama dimulai. Feng Rui menghantam boneka karung pasir dengan seluruh kekuatannya. Pukulan itu membuat boneka terpental jauh. Teman-temannya bersorak, memuji kekuatan Feng Rui yang luar biasa. Mereka membicarakan bahwa kekuatannya hampir mencapai 1400 jin dan menganggap pasti ada siswa yang akan tersingkir di babak ini. Namun para siswa tiba-tiba terkejut ketika melihat boneka karung pasir terpental jauh lebih ekstrim. Kerumunan siswa geger, terkejut karena kekuatan pukulan mencapai 1500 jin yang dilepaskan hanya dengan intensitas kehidupan level 5,1. Feng Rui menoleh ke arah sumber keributan tersebut. Para siswa mulai mempertanyakan asal kelas Chen Du dan mengapa namanya tidak pernah masuk 50 besar pada tahun sebelumnya. Teman Chen Du bersorak dengan penuh semangat, bangga dengan hasil yang ditunjukkan. Sementara itu, di dalam hatinya, ia benar-benar terkejut, karena tidak pernah menyangka bahwa saudaranya telah menjadi sehebat ini.